tengah Pak. Kenapa? Gandengan Pak. Gandengan Pak. Rakyat Indonesia yang berbahagia. Kita berhasil mengusung calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Suswono, rawon, jenius, rawon. Setelah berbulan-bulan kita bersusah payah manuver politik, strategi, meeting, kita berhasil membuat koalisi partai terbesar dan terhebat di Indonesia. Yes, koalisi Indonesia Maju plus Kibras. Kan Kibras ada 12 partai. Ya, tadi sorakannya cuma kayak 11 partai. Lah, satu lagi mana? Gora. Kim, lihat saya bawa apa Kim di sini. Saya bawa kabar gembira. Putusan MK kita diterima. Yang mana ini? Kaisang Gibran lewat. Kan anak Laksman udah nggak tuh. Putusan MK yang mana? Pak Kim, Pak. Sini Pak. Ini rencana rahasia kita yang kita ajuin di bulan Mei kemarin. Gara-gara putusan MK ini kita nggak butuh koalisi. Asal punya suara di atas 7,5% di DPRD, bisa majuin calon gubernur sama wakil gubernur sendiri. Mereka siapa? Mereka koalisi kita. Enggak koalisi. Lu baca grup WhatsApp nggak sih? Enggak. Gue capek-capek bikin grup WhatsApp, lu gak baca? Enggak. Lihat deh, setelah berbulan-bulan capek bersrategi dan meeting, PKS, Pilpres 2024, mereka menghina gue, mereka bikin gue marah, dan gue berhasil mereka capek-capek bikin ngomong ini. Say it. Saya cinta Jokowi. Mereka ngomong kayak gitu. PKB di Pilpres kemarin sampai kanan sampai kiri. Sampai kanan sampai kiri. Akhirnya gue masih mendapat mereka masuk ke Pilpres. Anak emas mereka berhasil kita bikin manuver sehingga mereka nggak dukung Anies Baswedan. Mengkhianati Anies. Dan lu dengan gobloknya membuat keputusan MK. Sekarang jalan kita dalam mulus lagi. Bego. Kita capek-capek biar RK Suswono maju. Sekarang mereka ada kesempatan. Itu siapa sih bisik banget? Saya buka pintunya, buka pintunya. Makasih pintu kesempatannya. Permisi, banteng menyeruduk. Skenario kota kosong ambiar le. Tumben Kang Sukar perhatian sama politik. Nyesek juga ngelihat kelakuan Pak Lurah, tapi mau ngomong takut anjingnya galak-galak. Betul Kang, putusan MK tentang ambang batas pilkada ini sebuah prestasi, Pret. Menjalani apa yang menjadi tugasnya bukanlah prestasi, Le. Kita bersyukur saja MK sudah bisa bekerja kembali lantaran Pak Lurah sudah benar-benar pada fase bebek lumpuh. Bagaimanapun kekuasaan ada batasnya. Sebuah ungkapan mengatakan kita bisa menipu satu orang sepanjang masa atau kita bisa menipu semua orang dalam satu masa, tapi mustahil bisa menipu semua orang sepanjang masa. Dalil itu kayaknya nggak ada di pikiran Pak Lurah, Pret. Cawe-cawenya ingin berkuasa selamanya. Termutakhir parpol beringin pun sampai dirobohkan. Konspirasi kemaksiatan politik ini memang paling parah sepanjang sejarah, Le. Pepatah bilang siapa menabur angin
angin, dia akan menuai badai. Jika konspirasi itu tidak terantisipasi, maka badai yang ditimbulkan akan mengerikan. Lautan api dendam politik bisa membakar Indonesia. Harapan satu-satunya hanya kepada kepemimpinan Pak Jenderal. Hendaknya berani melakukan koreksi terhadap slogan berkelanjutan, sebab hakikat maknanya tiada lain berlanjutnya konspirasi kemaksiatan politik. Sepakat, Pret? Pak Jenderal mosok masih takut sama bebek lumpuh. Curcung. Alhamdulillah untuk threshold sesuai MK. Tadi di usia saja, usia tetap sesuai putusan Mahkamah Agung. Jadi threshold untuk 7,5% MK. Kemudian untuk usia di Mahkamah Agung demikian. Udah diketok, dibalik. Semangat, takbir, Allahu Akbar. Peringatan darurat. Satu gambar ini di-retweet belasan bahkan puluhan ribu orang, di-repost ulang, dibawa ke Instagram, lebih viral lagi, dan banyak influencer juga posting. Ada apa sebenarnya? Apa yang darurat? Jadi menurut yang gue baca-baca, ada dua putusan penting MK yang pada intinya menjadi angin segar bagi Anies untuk nyalon Pilkada DKI. Setelah sebelumnya ditinggalkan banyak parpol, bahkan parpol yang dulu mengusungnya di Pilpres. Lalu parpol-parpol ini bergabung membentuk koalisi gemuk untuk mengusung Ridwan Kamil. Nah, lewat putusan 60, alih-alih Anies terjegal, ini memungkinkan Anies tetap bisa lolos lewat pencalonan independen ataupun hanya satu parpol, yang di peraturan sebelumnya mewajibkan koalisi. Itu putusan MK yang pertama. Lalu yang kedua, putusan 70, soal usia cagup minimal 30 tahun saat penetapan. Jadi putusan ini memupus harapan Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju pilkada karena usianya belum cukup. Clear ya, ada dua putusan MK tadi. Sudah diketuk dan berlaku. Namun teman-teman, hanya selang beberapa saat, dengan tergesa-gesa, upaya manuver politik untuk menganulir putusan MK diduga akan dilakukan lewat badan legislatif. Teman-teman, tahu nggak? Hari ini, rapat pembahasan RUU Pilkada di Senayan sedang digelar. Kalau misal hasilnya ikut sesuai MK, maka Anies bisa lanjut, Kaisang nggak bisa. Tapi kalau hasil balik ini menyelisih MK, maka sebaliknya. Anies terjegal, Kaisang bisa nyalon. Mudahnya kita pahami kayak gitulah. Maka disinilah muncul peringatan darurat, kawal putusan MK. Seberapa dramatis hal ini, kita nggak tahu. Tapi sudah lama kita tahu cara-cara kotor itu dilakukan tanpa rasa malu. Kalau kata Bivitri, cara-cara kotor ini dijalankan nggak perlu kecerdasan, cuman butuh dua, mental culas dan tahan malu. Dan bagi kita yang sama sekali nggak peduli, misalkan, apakah juga termasuk bagian yang mengizinkan keculasan dan para bandit politik yang nggak punya malu itu untuk makin sewenang-wenang? Dan inilah peringatan darurat itu. Hai, saya duga banyak yang penasaran dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengubah konstelasi Pilkada 2024 ini. Putusannya nomor 60 /PUU 22/2024. Intinya, putusan ini mengubah pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, pasal 40 ayat 1 tadinya itu untuk mengajukan pasangan calon ada ambang batas pencalonan, yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi suara sah. Oleh putusan ini diubah jadi mengikuti pola prosentase seperti kalau orang mau mengajukan diri sebagai calon independen alias non-partai. Supaya terbayang, misalnya Jakarta itu DPT-nya
masuk kategori yang ketiga, yang C, yaitu 6 juta sampai 12 juta. Berarti kalau satu atau beberapa partai itu punya suara totalnya 7,5%, sudah bisa mencalonkan. Nah, kalau untuk calon bupati dan wali kota, hitungannya berbeda ya. Dan satu lagi sebenarnya, MK menyatakan ayat 3 dari pasal 40 itu juga inkonstitusional. Tadinya yang bisa mengajukan calon-calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati itu kalau menghitung akumulasi suara sah itu hanya akumulasi suara sah untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Nah, ayat 3-nya itu dihapus. Jadinya sekarang akumulasi suara sah itu yang tadi hitungannya ya, misalnya Jakarta 7,5%, itu juga bisa dihitung bersama dengan parpol yang tidak memperoleh kursi. Nah, apa nih maknanya fenomena kota kosong yang dikhawatirkan? Diperkirakan akan lebih banyak lagi, atau kalaupun tidak kota kosong akan ada, bolehlah kita sebut calon boneka begitu ya, entah melalui independen ataupun partai-partai, seperti yang juga pernah terjadi misalnya waktu pemilihan wali kota Solo 2020 yang lalu. Dengan dibukanya keran pencalonan, maka warga jadi punya banyak pilihan, sehingga kita bisa lebih punya banyak perbandingan tentang rekam jejak setiap calon, dan kedua programnya. Nah, soalnya adalah teman-teman hati-hati, kemungkinan dalam rapat DPR yang akan dikebut, putusan MK itu akan ditafsirkan berbeda karena dianggap tidak jelas. Padahal saya sudah baca putusannya, dan teman-teman kalau mau baca putusannya bisa di-download. Jelasnya luar biasa. Putusan itu tidak bisa ditafsirkan berbeda. Kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ada tafsir yang berbeda untuk sebuah putusan yang progresif seperti ini, dan sangat jelas tidak mungkin ditafsirkan berbeda sebenarnya, kecuali kalau memang mereka sangat culas dan benar-benar tidak tahu malu. Kita kawal bareng-bareng ya. Panik, stres, mungkin dua kata inilah yang sekarang sedang dirasakan oleh Kim maupun oleh Dedengkot Kim. Saya memilih kata Dedengkot. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini membuat geger politik nasional, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah syarat-syarat peserta calon pilkada yang tadinya harus memenuhi parliament threshold sama dengan pilpres 20%, dan sekarang dirubah, yang artinya bahwa partai kecil semua bisa mengajukan calon, dan terkhusus ini kepada PDI Perjuangan akan bisa mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai manapun untuk maju pilkada di DKI Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ini memang luar biasa. Menurut saya bahwa ini satu terobosan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya demokrasi. Itulah memang seharusnya tugas Mahkamah Konstitusi. Meskipun sekarang banyak yang mencoba mencemooh dengan narasi-narasi tidak baik. Ya, dulu katanya Mahkamah Keluarga, sekarang dipuji. Untung tidak ada lagi di situ Anwar Usman sebagai ketua. Kalau tidak, saya ragu putusan ini akan kita dapat. Saya ragu putusan ini akan menjadi sebuah hadiah pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus ini. Kita mau bahas tentang dampaknya pada pilkada DKI Jakarta secara khusus. Saya melihat bahwa Kim saat ini kondisi panik, stres, dan tidak menyangka bahwa ini akan terjadi di ujung-ujung waktu yang tersisa sempit untuk pendaftaran calon gubernur. Mungkin tadinya Kim merasa bahwa mereka sudah akan menjadi penguasa di Jakarta. Sekarang kepanikan saya duga melanda Koalisi Indonesia Maju Plus. Mereka pasti stres dengan kenyataan ini, bahwa mereka kemudian yang tadinya merasa akan berhadapan dengan lawan yang lemah, ternyata di luar dugaan semesta berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, bahwa dihadirkan sebuah kebenaran. Saya menjadi ingat Satya Eva Jayanto yang selalu diteriakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kebenaran pasti menang, dan sekarang waktunya kebenaran akan menang. PDI Perjuangan saya yakini akan maju pada pilkada DKI Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini, akan mengajukan tokoh sosok
yang akan mengalahkan dominasi Koalisi Indonesia Maju yang mengandalkan kekuasaan. Saya harus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini hanya mengandalkan kekuasaan untuk merebut kekuasaan, bukan mengandalkan prestasi dan ketokohan sosok calonnya, tetapi hanya mengandalkan power yang dimiliki oleh kekuasaan. Dan Kim harus bersiap gigit jari. Ridwan Kamil, Anda akan menyesal telah bermain-main dengan bola api demokrasi ini, dan Anda akan kehilangan posisi, tidak akan mendapat kursi gubernur DKI Jakarta, karena ini akan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saya berharap PDI Perjuangan dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat akan segera mengambil sikap mendukung mengusung calon yang bisa mengalahkan kekuatan kekuasaan Kim. Jangan asal mengusulkan calon, karena yang kita lawan adalah kekuasaan dengan segala macam infrastruktur yang mereka miliki dan logistik yang pastinya tidak terbatas. Maka kita harus mengajukan calon yang bisa mengalahkan itu, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Tetapi kita ingin mengalahkan dominasi dan hegemoni politik yang sedang dibangun oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya percaya Bu Megawati Soekarno Putri akan turun dengan kebijaksanaannya dan didukung oleh sahabat-sahabat senior-senior saya di PDI Perjuangan, akan memberikan masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa yang harus kita kalahkan adalah Kim. Maka yang harus kita majukan adalah sosok yang mampu mengalahkan calon dari Koalisi Indonesia Maju yang di-backup oleh kekuasaan. Suka tidak suka, saya melihat Anies Baswedan yang bisa mengalahkan mereka. Saudara Ahok punya potensi untuk mengalahkan Ridwan Kamil, tetapi karena mereka di-backup oleh kekuasaan, saya menjadi ragu. Tetapi Anies Baswedan, karena grassroots-nya sangat besar, maka penguasa akan berhadapan kali ini dengan kekuatan rakyat. Perpaduan kekuatan pendukung Anies dan pendukung Ahok akan menumbangkan Koalisi Indonesia Maju. Saya berharap apapun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan melahirkan sebuah sikap politik yang akan mengubah konstelasi politik nasional ke depan. Hari ini politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies, atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe membelanjakan APBN untuk bansos hampir 500 triliun, menggerakkan aparatur sipil negara, menggerakkan kepala desa, bahkan terindikasi TNI dan Polri pun dia gerakan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan
ternyata tokoh politik yang paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Boleh Anda tidak setuju, tetapi silahkan Anda beri komentar. Salam akal sehat. Kalau pagi begini biasanya berapa banyak penumpangnya, Pak? Penuh, Pak? Penuh. Sering pakai angkot? Kemarin? Apa tuh? Oh, kalau jam berapa tuh? Armada perlu tambah ya? Enak mana, Pak? Bapak pakai angkot biasa sama sekarang pakai Jaklingko. Enak pakai Jaklingko, Pak. Kerja lebih tenang aja, Pak, nggak dikejar-kejar kayak yang dulu kita dikejar sama orang. Ibu mau kemana? Pasar Klender, Pak, mau belanja. Belanja. Grogi dan bingung dan stres. Ya, Bu. Kurang ya? Iya, tadi juga banyak bilang gitu, katanya suka kurang. Ibu turun sini ya, Bu ya? Mau foto katanya, Pak. Lagi mau foto. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Salam, Pak. Sehat terus ya, Bu ya. Amin. Salam. Lebih baik menerobos hujan daripada harus berteduh di tempat yang salah. Lebih baik lelah menunggu orang yang benar daripada lelah hidup bersama orang yang salah. Semua orang bisa hadir karena kelebihanmu, namun tidak semua orang mampu bertahan karena kekuranganmu. Menunggu seseorang yang benar memang butuh kesabaran, tetapi hasilnya akan lebih memuaskan. Kadang, kesendirian lebih baik daripada bersama orang yang tidak menghargai kita. Kelebihan kita mungkin menarik banyak orang, tetapi yang penting adalah mereka yang menerima kita apa adanya. Tidak ada manusia yang sempurna, namun yang tulus akan menerima kekurangan kita. Dalam cinta, kesetiaan dan pengertian lebih berharga daripada sekadar penampilan. Beredar berita yang cukup mengejutkan di masyarakat. Pilkada DKI, Anies Baswedan terganjal Kim++. Bukan rahasia umum lagi. Masyarakat sudah bisa membaca skenario politik yang dibentuk oleh para politikus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Anies Baswedan merupakan calon terkuat yang secara matematik lembaga survei manapun menyatakan sulit mengalahkan Anies Baswedan. Bocoran halus yang beredar di masyarakat, dengan gagalnya Anies Baswedan maju dalam Pilkada DKI, maka akan muncul skenario kota kosong. Ridwan Kamil yang diusung akan berhadapan dengan kota kosong. Masyarakat DKI, mari kita bersama-sama melawan. Kita menangkan kota kosong, seperti kejadian di Makassar. Ketika pilkada, satu calon melawan kota kosong, dan kota kosong yang menang. Ini harus kita ulangi kejadian ini, agar menjadi pelajaran bagi para politikus, tidak selalu membodohi rakyat. Skenario yang beredar di masyarakat, Ridwan Kamil nanti akan berpasangan dengan Kaisang. Kalau Kaisang yang dimajukan, jelas nggak mungkin, karena hasil surveinya sangat rendah sekali. Maka diajukanlah Ridwan Kamil sebagai bemper, sebagai tameng. Wakilnya nanti adalah Kaisang. Setelah berhasil menghadapi kota kosong dan dia menang, skenario kedua, Ridwan Kamil akan diangkat menjadi menteri. Kalau Ridwan Kamil diangkat menjadi menteri, otomatis posisi Jakarta 1 kosong. Maka peristiwa Ahok menjadi gubernur ini terulang, Kaisang akan naik. Apakah kalian ingin skenario ini berhasil atau kita sama-sama lawan demi perbaikan dan kemajuan Jakarta, demi menolak dinasti politik yang diakal-akalan para politisi kita. Hikmah dari semua ini, jangan percaya para politikus, jangan percaya partai-partai politik.
dan Cak Imin itu akhirnya jadi orang munafik. Nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia kan, memuakkan sebetulnya kan. Kita menghindari itu. Nasdem mengombang-ambingkan prinsip-prinsip dia tentang perubahan tuh. Demikian juga PKB. Maka mulai sekarang kita akan saya akan berkampanye jelek buat PKB dan Nasdem atas dasar etika, bukan atas kebencian pada Pak Surya Paloh atau Cak Imin. Tetapi partai itu nggak bermutu. Demikian juga kalau PDIP lakukan hal yang sama, saya tetap akan cimaki itu. Cimaki dalam arti memberi kritik habis-habisan kan. Ya, Surya Paloh dan Cak Imin itu akhirnya jadi orang munafik. Itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksa. Iya, Anda siksa untuk dapat kekuasaan buat apa? Dia buat nyolong lagi akhirnya kan. Bahwa itu watak-watak seperti Cak Imin atau Surya Paloh itu nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke DPP PKS dalam rangka memberikan dukungan kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS dan juga mengucapkan banyak terima kasih mengucapkan terima kasih kepada DPP PKS yang sudah mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI dan Sohibul Iman sebagai cawagup. Kami hanya berharap PKS tetap istiqomah, tetap konsisten untuk berjuang bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Lagi kami atas nama warga Betawi sangat berharap PKS memegang teguh itu semua, karena bagaimanapun juga walau kami bukan kader PKS, tapi dalam gerakan kami selalu mendukung PKS. Maka dari itu selama PKS berada dalam barisan bersama mendukung Pak Anies, maka kami warga Betawi akan terus mendukung gerakan daripada PKS. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi menerima. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Suro, kepada DPP PKS yang sudah mencalonkan. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan konsisten
simpati dan dukungan kita ke Partai Nasdem atas untuk mengangkat Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2024-2029. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Nasdem dari Sabtu Semua Jarak. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Kota Nasdem Jakarta. Yang terhormat Bapak-bapak rekan-rekan sejawat yang ada di sini. Pertama dan utama sekali perkenalkan kami dari Partai Nasdem dan DKI Jakarta. Sebelumnya kami mohon maaf jika kehadiran kami di sini terasa terganggu. Apapun adapun maksud dan tujuan kami di sini, pertama izinkan kami bersilaturahmi di kantor DPP Nasdem. Inti dari silaturahmi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Nasdem yang telah mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Karena beliau Bapak Anies yang menjalankan jejak yang memberi keadilan dan kesetaraan selama ini. Pertama, kesejahteraan terhadap transportasi di Jakarta yang sangat bermanfaat bagi warga DKI Jakarta dengan tarif Rp2. Biasanya, dan kami semua yang masih bertahan jadi supir reguler angkutan reguler di bawah paguyuban supir Jakarta yang berjumlah lihat teman-teman kami yang sudah bergabung dengan program Pak Anies ini. Tapi dari supir reguler ini juga sekarang kami menuju DPP Partai PDI Perjuangan. Mau bersilaturahmi di Partai PDI Perjuangan. Kita memang sini dengan dadakan kayak tahun bulan jadinya. Kayak tahun bulan kita jadinya dadakan ya. Jadi nggak ada, kita cuma menyampaikan aspirasi melalui, memang di sini sudah tertulis, ya kan, untuk disampaikan ucapan terima kasih kami kepada PDIP yang masih mendukung Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta 2024. Ya, itu inspirasi kami. Besar harapan kami untuk kedepannya, kami sebagai supir dari reguler mikrolet ingin kayak seperti mobil yang lain yang bisa masuk jalur kan gitu ya kan. Betul, ini kan inspirasi kami. Mudah-mudahan nanti setelah inspirasi kami ada ini untuk kami doang, bukan. Oke, siap. Ya udah, itu foto. Jangan pernah mengingkari daripada rakyat. Betul. Bagaimanapun juga kami sayang. Ya, kami senang dengan perjuangan sahabat-sahabat saudara-saudara kami di PKS selama ini. Maka jangan kecewakan kami yang berada pada posisi mendukung PKS dalam perjuangan pergerakan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Dewan Syuro-nya, Dewan Pimpinan Pusatnya yang sudah mendukung Pak Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur dengan berpasangan Sohibul Iman. Memang masih belum cukup suaranya, tinggal mencari yang lain, tapi itu sedang kita usahakan. Maka keistiqomahan PKS yang kita harapkan, kekonsistenan PKS yang kita dambakan untuk kita sama-sama berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, melawan kezaliman yang ada di bangsa dan negara ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama masyarakat Betawi, mengucapkan banyak terima kasih. Jangan sampai mengecewakan kami. Sungguh harapan ini kami hanya menaruh kepada PKS. Betul. Yang lain belum tentu. Kenapa? Keistiqomahan PKS sudah teruji. Betul. PKS.
PKS sudah teruji. Hidup PKS. Demi Allah, kita akan sama-sama berjuang bersama apapun yang terjadi. Tapi kalau PKS mengkhianati perjuangan kami, demi Allah pula kami akan meninggalkan PKS bersama. Setuju. Silakan kami ketika nanti 2029 PKS sudah tidak ada suaranya lagi tatkala mengkhianati perjuangan kami sebagai konstituennya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Hidayat yang kami banggakan, Pak Saiful, Pak Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Habib Sebab dan semua petinggi-petinggi PKS. Kami sangat berharap PKS tetap bersama rakyat, tidak meninggalkan rakyat, karena kami ada di belakang PKS selama PKS bersama rakyat. Kami milih PKS jika PKS mendukung Anies di Pilgub DKI. Jika tidak, PKS akan ditinggalkan oleh seluruh umat. Karena saya tahu umat yang memilih PKS tidak ada mahat. Kami tanpa MOU, hanya kata Allah melihat PKS selalu membela umat. Tapi jika PKS memilih tidak istiqomah, selamat tinggal PKS. Tunggu Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Kami mohon kepada Allah semoga mendapat taufik hidayah para petinggi-petinggi PKS dan tetap istiqomah. Karena PKS adalah partai kebanggaan kami. Kami bukan orang yang sejauh dari pengurus, tidak terstruktur dalam kepengurusan, tapi kami bantu PKS tidak mengenal lelah. Bismillah, ya Allah berikan jalan yang terbaik untuk PKS tetap bersama-sama rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Saiful, Pak Hidayat. Mohon maaf jika kami harus dibuat konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didekati lah. Saya buat saya ini kesempatan saya mengklarifikasi ya. Karena kan ada isu yang sangat, aduh saya begitu dengernya ini orang tega bener bikin isu. Kan beredar isu 3 hal. Pertama PKS dalam rangka menjegal Anies, PKS ditarik untuk menjadi wakil gubernurnya RK. Kan ini isunya begitu. Yang kedua PKS akan dikasih 2 menteri. Katanya dikasih uang pengganti seluruh biaya yang Pilpres kemarin. Oh, pengganti investasi ke Anies. Ini kan, ini 3 ini. Ini saya gila nih orang yang membuat isu. Nah, sekarang saya klarifikasi ya, kesempatannya baik. Saya katakan 2 yang ini masalah dikasih menteri sama itu uang. Itu tidak pernah ada sounding satu kali pun dari mereka. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Makanya saya katakan ini tega benar yang membuat isu ini. Nah, untuk yang pertama PKS ditawari Nah, memang kemudian setelah itu RK pun nggak mau juga. Makanya saya Kim ketika ada di DKI, saya menjadi tidak pernah ada yang dua itu tidak telepon itu dan ketika diajak bicara baik-baik sebenarnya tidak ada apa tidak PKS marilah kita bicara ke PKS bagaimana partai Islam. Jadi bukan hak di samping berbicara senasional harus berbicara keumatan. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan
utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat.